السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبرحمته تنزل الحسنات والبركات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأراضين والسماوات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صاحب المعجزات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأجر الزاهرات. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون ولعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, hamba Allah, jamaah sidang salat Jumat Masjid Jami' At-Taqwa yang sungguh sangat saya hormati, yang sungguh sangat saya muliakan. Teriring doa bagi jamaah sekalian, mudah-mudahan selalu mendapatkan limpahan taufik hidayah, ma'unah barakah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang hari ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan salat Jumat yang kita lakukan akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah ruah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, tema khutbah kita pada kali ini adalah prinsip-prinsip kehidupan yang diajarkan oleh seseorang yang beliau bukan seorang nabi, namun nama beliau diabadikan oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran Karim, yaitu Luqman. Bahkan beliau mendapatkan gelar Al-Hakim, yang artinya orang yang sangat arif bijaksana. Beliau hanyalah seorang pencari kayu yang hidup di sekitar abad ke-10 sampai abad ke-9 sebelum Masehi, di kisaran zaman Nabiullah Daud dan Nabiullah Sulaiman, dengan kulit hitam, bibir tebal, postur tubuh yang kurus dan pendek. Namun beliau mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang penuh dengan hikmah, ilmu pengetahuan, kebijaksanaan dan amalan-amalan kebaikan. Melalui beliau Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita semua tentang bagaimana prinsip dalam kehidupan kita di dunia ini. Prinsip yang pertama, para jamaah rahimakumullah, adalah kunci kebahagiaan hidup. Di dalam surat Luqman ayat 12 Allah berfirman, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Dan sungguh Allah telah memberikan hikmah kepada Luqman. Dan hikmah yang pertama adalah asyukru lillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bersyukur kepada Allah, maka dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang kufur terhadap nikmat Allah, Allah tidak butuh kepada orang seperti itu, karena Allah Maha Kaya dan Allah Maha Terpuji. Prinsip hidup yang kedua, para jamaah, yang diajarkan oleh Luqman Al-Hakim kepada kita semua adalah, yaitu kunci keimanan,
Kunci keimanan tidak lain bukan adalah jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kokohkan keimanan dan ketauhidan untuk bertuhan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala menceritakan Luqman menasihati putranya Taran dalam firman-Nya, wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berwasiat kepada putranya dan dia memberikan nasihat kepada putranya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah perbuatan syirik, merupakan perbuatan dosa, kezaliman yang sangat-sangat besar. La zulmun azim. Tidak ada lagi kezaliman dan dosa yang lebih besar daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Menanamkan tauhid di dalam dada kita untuk tidak bertuhan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kalimat la ilaha illallah. Kunci sukses kehidupan yang ketiga yang diajarkan oleh Luqman Al-Hakim kepada putranya dan kepada kita semua adalah yaitu kunci keberkahan hidup. Agar mendapatkan keberkahan dalam kehidupan, Luqman Al-Hakim menasihati putranya, wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahdan ala wahn wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Dan kami berwasiat kepada manusia agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya, karena kedua orang tuanya dengan susah payah menghidupinya, menghamilinya dalam keadaan susah demi susah, payah demi payah, pahit demi pahit, dan disapihnya selama 2 tahun. Karena itu bersyukurlah kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua, karena kepada Allah lah kalian akan kembali. Orang yang ingin mendapatkan keberkahan hidup maka berakhlak birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua adalah kunci utama keberkahan kehidupan kita. Selanjutnya para jamaah rahimakumullah, Luqman Al-Hakim menasihati anaknya dengan kunci keselamatan kehidupan, yaitu bahwa seseorang harus sadar bahwa dirinya selalu di dalam penglihatan, pengintaian dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Luqman ayat 16, ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, sesungguhnya amal perbuatan meskipun itu seberat biji sawi, kemudian amal perbuatan itu berada di dalam padang pasir yang sangat luas, atau berada di atas langit, atau berada di kolong bumi dan di bawah bumi, maka semuanya pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau baik akan dibalas dengan kebaikan, kalau buruk akan dibalas dengan keburukan, karena sesungguhnya Allah maha lembut dan maha waspada. Agar kita mendapatkan keselamatan, maka kita harus waspada terhadap pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sadar bahwa Allah selalu dalam pengintaian bagi kita semua. Inna rabbaka labil mirsad. Selanjutnya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, beliau mengajarkan kunci ketenteraman. Bagaimana agar kita hidup bisa tentram? Beliau mengajarkan kita, ya bunayya aqimus salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Wahai anakku,
dirikanlah salat, perintahlah kebaikan, amar ma'ruf, dan cegahlah kemungkaran, nahi 'anil munkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya itu adalah amalan-amalan yang sangat bijaksana, yang tinggi, yang membawa ketentraman buat Anda. Dan yang terakhir, Luqman Al-Hakim mengajarkan kepada putranya dan kita semua tentang kunci dan etika pergaulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tusa'ir khaddaka lin-nas wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Dan janganlah kamu busungkan dadamu kepada manusia, dan janganlah kamu berjalan dengan penuh angkuh, congkak, dan sombong. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang takabur, angkuh, congkak, dan sombong. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah beberapa nasihat Luqman Al-Hakim kepada putranya Tanar, yang sejatinya adalah nasihat bagi kita semua, yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Meskipun beliau bukan seorang nabi, namun mempunyai hikmah yang luar biasa yang bisa kita petik pelajaran dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada kita dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ni'amillah, walhamdulillahi ala barakatillah, walhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala baqiyati as-sahabati wat tabi'in وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.